menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati. Saudara, vonis mati yang diberikan oleh hakim kepada Verdi Sambo mengejutkan publik. Mungkin ini sesuai dengan harapan banyak pihak, tapi apakah ini juga sudah sesuai dengan pertimbangan yang diberikan oleh hakim saat membacakan vonisnya tadi? Kita tanyakan hal ini pada pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, terima kasih sudah bergabung dengan Niluh. Prof. Hipnu, kalau Anda melihat vonis yang diberikan oleh hakim, apakah ini sudah dilakukan secara imparsial dan tanpa ada tekanan? Ya, tanpa ada tekanan. Makanya disinilah kita sebagai amicus curiae, sebagai sahabat, mendudukkan, meyakinkan bahwa hakim harus pada posisi yang independen. Jangan takut pada gladiator-gladiator hukum yang mungkin berkeliaran, mungkin yang menjadikan mempengaruhi independensinya. Jadi kalau kita lihat dalam suatu sistem peradilan, Mbak Niluh, yang sering saya sampaikan, unsur keterbukaan untuk umum sudah, unsur pembuktian sudah demikian variabelnya banyak sekali, unsur penasihat hukum juga, unsur independensi. Ini sangat luar biasa. Due process of law dalam suatu pengangkapan perkara yang kita acungi jempol. Tidak ada suatu ketakutan yang biasa. Hanya berdasarkan pada bukti yang akurat, faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor yang memberatkan itu saya sepakat. Menembak, Mbak. Menembak. Tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Itu suatu yang sangat menyakitkan. Karena dalam suatu sistem itu menembak itu suatu yang memberatkan. Caranya itu. Kalau cuma 1 kali, oke lah Mbak Niluh. Tapi 2 kali, 3 kali. 1. 2, menggunakan senjata negara. Pistol negara. Pistol negara itu untuk melakukan kejahatan loh. Ketiga, menggunakan dia sebagai pejabat polisi. Itu yang sangat biasa. Makanya Prof. Hipnu, kalau kita lihat kan hal yang memberatkan dari hakim disampaikan tadi, perbuatan ini terhadap ajudannya yang sudah mengabdi padanya, menimbulkan kesedihan keluarga, menimbulkan keriuhan di masyarakat, tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri, apalagi Kadif Propam. Dan kemudian banyak juga menyebabkan polisi terlibat di sini. Tidak ada unsur meringankan bagi Verdi Sambo. Bagaimana Anda melihat itu? Cukup adil? Hal yang memberatkan dari hakim disampaikan tadi, perbuatan ini terhadap ajudannya yang sudah mengabdi padanya, menimbulkan kesedihan keluarga, menimbulkan keriuhan di masyarakat, tidak pantas dilakukan oleh seorang anggota Polri, apalagi Kadif Propam. Dan kemudian banyak juga menyebabkan polisi terlibat di sini. Tidak ada unsur meringankan bagi Verdi Sambo. Bagaimana Anda melihat itu? Cukup adil? Adil. Saya kira adil. Makanya kemarin kalau kita diskusikan, kenapa hukuman mati? Cuman permasalahan itu kalau di Indonesia, pidana mati itu agak panjang jalannya gitu loh Mbak. Agak panjang, yang kemungkinan itu eksekusi pidana mati juga perlu dorongan yang kuat oleh masyarakat. Karena kita nanti bertentangan dengan teman-teman HAM. Namanya nyawa itu milik Tuhan, kan gitu kan, masalahnya kayak gitulah. Oleh karena itu, ya mari Mbak Niluh kita kawal semua bahwa ini tidak hanya ramai diputuskan pada pengadilan negeri, tapi pengadilan tinggi juga harus sepakat. Betul, karena upaya banding pasti akan dilakukan oleh tim Verdi Sambo. Banyak. Iya. Prof. Hipnu, kalau Anda melihat pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh hakim dalam sebelum membacakan vonisnya tadi, Anda melihat bahwa pertimbangan itu sudah komprehensif, merangkum semua fakta persidangan? Ya, fakta yang terkait dengan eksekusi penembakan, cara penembakan, alat yang digunakan penembakan, kekuasaan yang digunakan untuk melakukan penembakan. Jadi bukan penembakan yang biasa, tapi penembakan yang dilakukan dengan kekuasaan, relasi kuasa. Ini suatu yang saya kira tidak bisa ditolerir, dan ini memberikan pembelajaran siapapun yang punya kuasa untuk hati-hati menggunakan kekuasaannya. Sehingga jangan sampai apalagi anak buahnya sendiri dibunuh
karena relasi kuasa tadi. Oke. Kalau kita lihat tadi dalam pertimbangan hakim, ini menggambarkan semuanya terlibat karena perencanaan itu terjadi, disebutkan mulai dari saat di Magelang itu terbukti atau terbuka kemungkinan terdakwa lain baik Putri kemudian juga Ricky dan Kuat, termasuk Ricky dan Kuat ya, kita 3 dulu, ini bisa lebih tinggi dari tuntutan jaksa melihat apa yang dilakukan hakim saat ini. Ya, kalau parameter yang dijatuhkan oleh majelis hari ini adalah pidana mati dan tidak ada yang meringankan. Kedua, bahwa master of mind-nya adalah sama, berarti paling tidak minimal adalah sama dengan penuntut umum. Artinya tidak berkurang sedikit pun dari apa yang dilakukan penuntut umum, yaitu 888. Ini saya melihatnya seperti itu. Karena apa? Ini yang terjadi sudah maksimal. Oleh karena itu tuntutan yang disampaikan ini juga bisa maksimal. Kecuali nanti majelis menyimpulkan ada pertimbangan sosiologis yang meringankan pada terdakwa. Itu bisa. Tapi tampaknya kalau sebagai kehendak yang sama, sebagai analisis yuridis, minimal sama, Pak. Oke, jadi Anda menilai kecil kemungkinan ini akan Ricky Rizal, Kuat dan PC ini akan lebih atau sama dengan tuntutan jaksa? Ya, sama dengan tuntutan jaksa. Kalau lebih tinggi kayaknya tidak, karena ini kan hanya sebagai turut serta yang tidak mampu melakukan suatu pencegahan, yang tidak mampu melakukan penghalangan. Itu, Mbak. Oke, Prof. Hipnu, bagaimana dengan Richard Eliezer? Berkaca dari vonis yang diberikan oleh hakim hari ini pada Verdi Sambo, Anda membayangkan kira-kira akan seperti apa hakim memutus vonis terhadap Richard Eliezer? Richard Eliezer karena sudah mendapatkan rekomendasi dari LPSK adalah sebagai JC, yang kemudian kemarin ada tanda petik kegundahan oleh penuntut umum dilema yuridis, maka hakim akan menentukan menghilangkan dilema itu. Jadi ini mudah-mudahan tidak ada dilema. Tidak dilemanya apa? Kembalikan pada prospek apa itu JC. Sehingga diputus yang paling ringan di antara para terdakwa yang ada. Oleh karena itu, kalau nanti seandainya kalau melihat pertimbangan majelis terhadap Sambo adalah pidana mati, berarti para master of mind tadi, meeting of mind itulah sama. Dengan demikian, Eliezer berarti bisa 6, bisa 7. Oke, di bawah tuntutan jaksa ya? Di bawah di antara para R dan K. Kalau Anda melihat uraian pertimbangan hakim tadi, Prof. Hipnu, Anda menilai siapa yang paling besar? Apakah Ricky, Kuat, dan PC ini besar peranannya dalam kasus pembunuhan berencana ini? Kalau melihat suatu uraian ada meeting of mind yang sama, semuanya sama, Pak. Semuanya sama, semua tapi dalam suatu tekanan, ketidakmampuan untuk mencegah, ketidakmampuan untuk menghindar, sehingga mau tidak mau ikut skenario yang dilakukan oleh Pak Sambo. Sehingga ya kehendak yang sama. Kalau kita melihat uraian dari penuntut penasihat hukum, uraian majelis tadi, ini ya tidak ada bedanya. Ini yang saya kira tadi menjadikan rujukan pertama adalah Sambo. Begitu Sambo mati berarti semuanya ada dimungkinkan adalah sama, tidak turun, kecuali turun sulit, naik mungkin kan itu. Prof. Hipnu, apakah Anda menilai hakim ini sudah menggali soal nilai-nilai yang hidup di masyarakat, termasuk juga perasaan keadilan masyarakat di vonis ini? Ya, kalau kita melihat vonis, namanya kepastian hukum, bedakan dengan kepastian perundang-undangan. Kalau perundang-undangan berarti kita hanya bermain pada rumusan undang-undang. Tapi kalau kepastian hukum ada di undang-undang, ada di luar undang-undang. Di luar undang-undang itu adanya kehebohan di dalam suatu masyarakat. Ada suatu situasi yang tidak baik di dalam suatu di kepolisian. Ini yang menjadikan hakim melihat keyakinannya. Oleh karena itu kepastian yang disampaikan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu betul-betul bahwa apa yang dilihat itu cermin bahwa ada suatu kondisi yang tidak baik dalam dunia kepolisian ataupun dalam suatu penanganan suatu perkara ini. Sehingga mau tidak mau hakim harus melihat suatu keadilan yang bersama ini adalah baik keadilan masyarakat, keadilan korban, maupun keadilan di dalam pengembangan ke depan. Karena apa, Mbak? Justru yang saya inginkan bahwa perkara ini mempunyai aspek deteren. Jadi dengan pidana mati itu, aspek deteren bagi siapapun yang punya kuasa, tidak main-main dengan kekuasaannya.
apalagi terhadap ajudannya. Oke, Gitu. Prof. Hipnu, Anda melihat apa dampak vonis Verdi Sambo ini bagi peradilan Indonesia? Apa yang bisa kita petik? Ya, kita masih banyak bisa berharap dengan pengadilan. Yang kemarin ada keraguan-raguan, sehingga sampai dunia kampus turun untuk memberikan dukungan. Bukan membantah, bukan mengintervensi, memberi dukungan. Karena sudah ada sinyal-sinyal dari pejabat publik yang ada goyangan, goncangan, bawah tanah, bawah air, dan sebagainya. Ternyata majelis punya pendirian yang kuat untuk menjatuhkan berdasarkan keadilan. Baik keadilan masyarakat, keadilan hukum, maupun keadilan-keadilan yang diinginkan oleh masyarakat dalam rangka penegakan hukum ke depan. Karena ini meskipun ini adalah vonis di tingkat pengadilan negeri Jakarta Selatan, tapi tentu upaya-upaya hukum masih akan terus dilakukan oleh pihak Verdi Sambo. Apa yang perlu untuk kita perhatikan, kita kawal terkait dengan hal ini, Prof. Hipnu? Ya, di sini kita berpesan bahwa penegakan hukum itu tidak hanya sampai pada pengadilan negeri. Nanti Pak Sambo pasti mengajukan banding. Sekarang pertanyaannya, apakah majelis banding sepakat dengan pengadilan negeri? Belum tentu. Bisa naik, bisa turun. Demikian juga banding belum selesai, ada pada tingkat kasasi. Apakah majelis kasasi sepakat dengan pengadilan banding? Juga belum tentu. Ini yang harus kita kawal. Belum lagi perkara ini adalah perkara yang ruwet. Ruwet itu artinya memang sejak awal ada suatu obstruction of justice. Sehingga bisa juga dimungkinkan bukti-bukti baru di dalam suatu persidangan nanti. Yang akhirnya menjadi alat untuk peninjauan kembali. Jadi masih panjang, Pak. Oleh karena itu, mari kita kawal kasus ini tidak hanya pada heboh suatu putusan pada pengadilan negeri, tapi juga pada pengadilan tingkat banding dan kasasi. Sehingga keadilan itu betul-betul bisa kita lihat bersama bahwa inilah yang diinginkan suatu peradilan yang adil, baik masyarakat, apalagi terhadap keluarga korban. Apapun itu, kalau menurut Anda, vonis mati pada Verdi Sambo adalah vonis yang tepat? Ya, baik. walaupun gini Pak, eksekusi pidana mati perlu adanya suatu keteguhan oleh negara untuk melakukannya. Oke. Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih sudah bersama Niluh, Prof. Sehat selalu.